Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi video. Mumpung hari ini hari Minggu teman-teman, dan suara saya sudah kembali normal. Kemarin sempet sekali suara saya tuh menghilang dan serak-serak. Bagaimana tidak bisa bersuara karena suatu hal, karena banyak teriak-teriak di luar sana kemarin, karena saya ambil job-job di luar sana yang mengharuskan saya menggunakan suara saya dengan lantang. Dan saat ini hari Minggu teman-teman, ini saya ambil beberapa pot atau sampel karena beberapa hal kemarin di kolom komentar ada yang agak gimana gitu ya, perihal seperti ini teman-teman. Jadi saya itu kemarin sempat beberapa waktu yang lalu kan membuat video bagaimana anggrek-anggrek ini tumbuh kembangnya seperti apa, lalu kok bisa tumbuh lagi dengan subur dengan membersihkan tanaman liar, gulma, terus memotong pasca bunganya, spike-nya yang sudah tidak berfungsi lagi, lalu bulb yang sudah tidak berfungsi kembali kayak gitu. Beberapa waktu yang lalu memang saya pernah bikin video, pernah sharing video, tapi memang beberapa di kolom komentar itu ada yang menelan mentah-mentah kalau misal membersihkan gulmanya aja itu lalu bisa tumbuh subur mas. Masa dengan membersihkan itu aja bisa tumbuh subur? Nah teman-teman, ini kan saya udah ambil beberapa plant, ada Catria dan tentunya ada Dendrobium. Ini aja yang paling mudah didapat di sini. Ini contoh yang banyak gulmanya atau tanaman pengganggu. Karena di kolom komentar kemarin saya bilang sempat ada yang berkomentar seperti ini. Jadi dengan membersihkan ini emang langsung muncul bunga, emang langsung bisa berbunga dengan membersihkan gulmanya seperti ini. Nah, mohon maaf sekali teman-teman dan pemirsa, jangan ditelan mentah-mentah kalau membersihkan gulma atau tanaman pengganggu seperti ini lalu tumbuh subur, langsung muncul bunganya. Itu tidak akan langsung instan teman-teman. Jadi tetap kita harus merawatnya. Tujuannya teman-teman, kalau melihat video sebenarnya dari awal sampai akhir itu gunanya mendengarkan dan melihat. Jadi ketika saya membersihkan gulma tanaman pengganggu seperti ini, fungsinya adalah agar tidak berebut nutrisi dengan tanaman pengganggu ini. Kalau kita memberikan pupuk atau nutrisi ke tanaman anggrek kita, otomatis tujuannya kan agar tanaman anggrek kita ini menjadi subur, bukan malah gulmanya yang menjadi subur. Kalau gulmanya ini dibiarkan aja, lalu gulma ini juga mendapatkan nutrisi dari pupuk atau nutrisi yang kita berikan ke tanaman anggrek ini, otomatis kan tanaman anggreknya jadi terhambat untuk tumbuh kembangnya. Tidak langsung terus berbunga dengan membersihkan ini, enggak. Tentunya berbunga itu mempunyai sebuah proses. Selain tanaman anggrek ini nantinya bersih dari tanaman liar, lalu dia muncul bulb baru, tunas baru, lalu tumbuh menjadi dewasa, lalu dia kemudian berbunga. Tentunya semua itu memiliki sebuah proses. Prosesnya panjang tidak, tapi tanaman kita tujuannya menjadi subur teman-teman. Subur dalam artian ya dari akarnya itu sehat, tanaman anggreknya tumbuh dengan baik, lalu ketika dewasa dia pasti berbunga, seperti itu teman-teman. Jadi tidak terus membersihkan tanaman liar terus jadi otomatis besok berbunga. Ya enggak gitu juga, enggak langsung instan. Kalau ada yang kayak gitu langsung, ya tetap saya ingin membeli, coba deh saya beli berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu. Tidak seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu. Tumbuh kembang itu dari bulb kecil lalu tumbuh dewasa seperti ini teman-teman. Jadi tidak instan langsung seperti itu, tidak. Semuanya punya proses. Tentunya agroklimat juga harus terpenuhi, dari penyiraman, pemupukan, cahaya matahari yang cukup,
aerasi udara yang baik untuk tanaman anggrek kita ini. Nah, seperti itu. Tidak terus ditelan mentah-mentah. Pastikan akar-akar semua sehat juga. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kadang juga aneh juga di kolom komentar seperti itu. Saya kadang ingin membahasnya langsung di kolom komentar, tapi kadang ingin ketawa juga, tak gituin. Apakah saya salah pengucapannya, ataukah yang nonton itu men-skip videonya? Saya juga kadang aneh juga. Kalau memang nggak seneng ya udah lewatin aja, nggak apa-apa. Tapi berkomentarlah dengan bijak dan berlogikalah dengan baik kayak gitu. Nah, bulb kering seperti ini teman-teman bisa dibuang karena sudah tidak aktif lagi. Nah, ini kulit-kulit are putih-putih kayak gini itu bisa dibersihkan kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Notabene di sini sedang musim panasnya, jadi jangan sampai anggrek kita kekeringan. Ini adalah keki sebenarnya, keki yang udah patah saya taruh aja kemarin ternyata tidak tumbuh, malah jadi kering karena cuacanya sedang nggak bagus, sedang musim panas. Nah, lihat akar-akar ini ada yang hijau di ujungnya, pertanda dia nutrisinya bagus, mencari nutrisi sampai keluar, akarnya juga panjang, subur, nggak masalah sama sekali teman-teman. Jadi tolong jika saya membersihkan tanaman liar seperti ini ataupun memangkas bulb atau batang yang tidak aktif, tujuannya itu untuk regenerasi agar anggrek kita tumbuh subur, tidak langsung membersihkan seperti itu sekali lagi muncul bunga besoknya. Enggak, tujuannya enggak seperti itu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah hanya karena judul ataupun mungkin karena sepenggal-sepenggal dalam menonton videonya. Biasakanlah menonton dari awal sampai akhir dan berkomentar dengan bijak kayak gitu. Nah, ini hanya anggrek dendrobium 2 ini sudah saya bersihkan secukupnya aja. Ini dendro juga yang ketiga, yang ini dendro keriting. Ini juga tanaman liar tapi sedikit aja, tidak banyak. Ini bisa dibersihkan dikit-dikit. Nah, ini seperti ini. Kalau teman-teman ada putih-putih kulit ari seperti ini mau dibersihkan juga nggak apa-apa, tidak pun juga nggak apa-apa. Kalau musim hujan biasanya dia akan menggenang, menyebabkan busuk batang tuh dari kulit ari tersebut karena air mengendap di dalam kulit tersebut, di dalam batang-batang gitu, di ruas-ruasnya seperti itu. Tapi bisa juga bagusnya itu menjadi lembab tanaman kita karena terlindungi oleh kulit ari tersebut kayak gitu. Yang ini Lasianthera, ini anggrek keriting. Ini kalau ngomongin yang ini tentunya kalau berbunga itu lama kalau yang keriting ini, tapi kalau yang tadi, yang 2 awal tadi itu berbunganya lebih cepat daripada yang ini karena dendro keriting dengan dendro hybrid Thailand itu berbeda. Nah, seperti ini udah cukup. Seperti ini, nggak perlu terlalu bersih, yang penting cukup media tanamnya di sini arang aja dan sedikit moss di tengahnya untuk membalut akar-akar anggrek di bagian tengah. Ini saya ambil yang Cattleya seperti ini teman-teman. Ini anggrek Cattleya, di sini ada gulma juga. Nah, media tanamnya di sini di dalamnya itu adalah moss putih. Lalu ada sedikit lumut di bagian atasnya untuk menjaga kelembaban teman-teman. Jadi kalau ini ada tanaman-tanaman liar di atas sini, sebisa mungkin juga dibersihkan. Banyak manfaatnya untuk membersihkan tanaman anggrek dari gulma-gulma seperti ini, karena gulma seperti ini itu sangat mengganggu dan menyerap nutrisi-nutrisi yang kita berikan ke tanaman anggrek kita. Nah, ini lihat nih, kita cek satu persatu, kita buang. Mumpung hari Minggu teman-teman, ini bersihkan dikit-dikit aja. Nih, daun yang udah usang, udah coklat kita buang. Ini Cattleya teman-teman ya, berbeda dengan anggrek dendro tadi. Kalau teman-teman pemula yang belum tahu, anggrek itu macam dan jenisnya tuh beragam dan banyak sekali.
Jadi ya kalau teman-teman memilih hanya bunganya ini yang indah, yang ini anggrek bulan terutama kayak gitu, cuman hanya taunya itu aja, ya lebih banyaklah perbanyak referensi, karena anggrek itu beragam atau banyak jenisnya, bunganya pun beragam bentuknya, dan harumnya pun beda-beda tingkat keharumannya. Nih akarnya bisa dilihat, kalau tebel gede kayak gini itu anggrek anggrek Cattleya, seperti anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan pada umumnya. Akarnya besar-besar seperti ini. Nih, ini ada pasca bunga atau batang bekas spike atau bekas bunga, tangkai bunga yang udah gak ada bunganya, kita potong seperti ini. Nah, kita bersihkan seperti ini, jadi lebih bersih, lebih rapi. Nah, ini ada bulb batang-batang ini 1, 2, 3 ini bisa kita pangkas nanti, karena tidak ada nutrisi lagi yang mengalir di batang-batang coklat seperti ini. Jadi percuma kalau biarkan saja, malah menimbulkan bakteri atau busuk pada tanaman ini nantinya. Nah, perbedaannya yang hijau dengan yang coklat, tentunya kalau yang hijau itu masih terdapat nutrisi yang mengalir, tapi kalau yang coklat ini sudah tidak ada nutrisi yang mengalir lagi. Beda kan? Nah, seperti ini kita potong aja seperti ini. Nah, beres. Seperti itu teman-teman. Jadi merawat anggrek itu kalau yang dibilang susah-susah ya, itu karena nggak mau merawat aja, persepsi masing-masing ya. Kalau hanya ingin melihat dari bunganya aja, anggrek itu salah. Ini prosesnya tuh ada akar, tunas, lalu berbunga seperti ini. Ini Cattleya, lihat tumbuh kembangnya di sini. Ini sudah ada amplopnya kecil seperti ini. Nih, nah ini nanti dia juga akan berbunga. Nah kayak gini, satu bulb itu biasanya membawa bunga sendiri. Di anggrek Cattleya ya, biasanya habis bulb muncul daun, udah dewasa merekah, bawa amplop satu, biasanya seperti itu. Amplop itu isi atau kosong itu beda-beda teman-teman. Yang penting kita perhatikan perakaranya dulu seperti ini, sehat, segar. Nah niscaya nantinya juga akan tumbuh kembangnya menjadi sehat kembali dan berbunga pada waktunya. Oke gitu teman-teman ya. Jadi untuk merawat anggrek itu kalau dibilang susah, enggak juga kalau bagi saya. Yang penting ya kita harus rajin, banyak referensi, banyak membaca, banyak belajar, dan jangan pernah menyerah. Dan juga jangan hanya melihat bunganya aja tapi nggak mau merawatnya. Itu yang terpenting teman-teman. Oke, segini aja video dari saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, karena saya habis ini akan bersihkan beberapa plant anggrek yang lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Dadah.